Malam hari ini kami ingin menyampaikan, mungkin teman-teman sudah melihat ada perkembangan dari infografis gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 Provinsi Papua, di mana pada hari ini dilaporkan ada 2 penambahan kasus COVID-19 yang terkonfirmasi positif. Dan dengan bertambahnya 2 kasus tersebut, maka jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika menjadi 97 kasus. Dan kasus aktif atau yang sampai saat ini masih dipantau berjumlah 77 kasus. Jadi kasus aktif berjumlah 77 kasus. Dari 77 kasus ini yang ditangani oleh pihak rumah sakit umum daerah itu berjumlah 24 kasus. Kemudian rumah sakit mitra masyarakat menangani 3 kasus. Dan Rumah Sakit Tembagapura menangani 50 kasus. Sedangkan untuk PDP di malam hari ini atau di hari ini berjumlah 107 orang pasien dalam pengawasan, dan PDP ini ditangani oleh rumah sakit, yaitu 76 PDP yang ditangani di rumah sakit terdiri dari RSUD Mimika itu menangani 10 PDP, kemudian rumah sakit mitra masyarakat menangani 17 PDP, dan Rumah Sakit Tembagapura menangani 49 PDP. Sedangkan sisanya dari 107 PDP, 31 PDP melakukan isolasi mandiri di rumah. Selain itu, untuk perkembangan ODP, di hari ini ada 61 orang yang ditetapkan statusnya sebagai orang dalam pemantauan. Itu dilaporkan oleh RSUD Mimika 4 orang, Rumah Sakit Mitra Masyarakat berjumlah 2 orang, Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 1 orang, kemudian Puskesmas Wania menemukan 1 orang ODP, hasil tracing kontak berjumlah 13 orang, sedangkan ada status orang tanpa gejala atau OTG yang ditetapkan sebagai ODP sebanyak 40 orang. Perlu kami sampaikan juga bahwa selain ODP ada juga orang tanpa gejala. Di hari ini orang tanpa gejala atau OTG ada berjumlah 5 orang, yaitu RSMM menemukan 1 OTG, kemudian dari hasil penyelidikan epidemiologi atau tracing kontak itu ada 4 orang, kemudian yang merubah status dari OTG ke PDP 1 orang, dan OTG ke ODP menjadi 40 orang. Di hari ini dilaporkan bahwa OTG yang dinyatakan selesai dalam masa pemantauan
itu berjumlah 1 orang. Dan dengan demikian jumlah OTG yang sampai hari ini dipantau totalnya adalah 926 orang. Rekan-rekan pers sekalian, kami akan menyampaikan inisial dari kasus positif COVID di hari ini, yaitu ditemukan atau dilaporkan oleh Rumah Sakit Mitra Masyarakat, yaitu kasus 096 dengan inisial MLF atau Mike 5 Fakfak MLF, perempuan berusia 33 tahun yang beralamatkan di Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana. Dan yang kedua, pasien 097 dengan inisial ELW atau Eko 5 Whisky, laki-laki usia 50 tahun, beralamatkan di Kelurahan Kebun Siri, Distrik Mimika Baru. 2 kasus ini merupakan sampel yang dikirim oleh Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Kasus 096 dan kasus 097, karena kami baru menerima laporannya, sehingga kami belum dapat memastikan kira-kira apakah kasus ini ada hubungan dengan kasus-kasus sebelumnya. Yang jelas kami akan melakukan penyelidikan epidemiologi untuk menggali riwayat kontak. Hasil pertemuan di DPRD tadi yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Mimika dengan pemerintah Kabupaten Mimika itu bertujuan untuk mendengar laporan pelaksanaan tim gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 Kabupaten Mimika. Beberapa hal yang dipaparkan oleh Bapak Bupati Mimika selaku Ketua Gugus Tugas, yaitu arah kebijakan pemerintah Kabupaten Mimika dalam menyikapi COVID-19 dengan berpedoman pada keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 di daerah, dan juga Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang refocusing dana APBD atau penjadwalan kembali dana APBD di daerah atau oleh pemerintah daerah. Dari hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Mimika dengan DPRD, yaitu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Mimika secara bersama-sama. Kemudian akan dilakukan penyusunan RAPBD perubahan yang dijadwalkan di awal bulan Juni, minggu pertama bulan Juni mendatang, untuk bagaimana bisa melihat kebutuhan-kebutuhan ke depan dalam pembiayaan untuk penanganan COVID di Kabupaten Mimika. Kemudian mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 akan dilaksanakan
monitoring bersama-sama dengan tim gugus tugas, dalam hal ini dengan dinas-dinas terkait yang juga ikut serta dalam upaya pengendalian COVID-19 di Kabupaten Mimika. Kami berpikir pertemuan yang diselenggarakan oleh DPRD hadir secara langsung, yaitu Ketua DPRD dan Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 dan para anggota Dewan. Ini pembicaraannya sangat baik sekali, diskusinya sangat baik. Intinya adalah Dewan mengapresiasi kinerja daripada pemerintah Kabupaten Mimika, kemudian menyetujui untuk pelaksanaan refocusing, kemudian dari pihak Dewan juga ingin supaya pemerintah Kabupaten Mimika membentuk tim gugus untuk percepatan pengendalian COVID-19, tetapi di pihak DPRD akan membentuk tim gugus dalam rangka pengawasan pelaksanaan daripada tim gugus COVID-19 Kabupaten Mimika. Jadi meningkatnya penemuan kasus COVID-19 serta bertambahnya jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP dan juga orang dalam pemantauan atau yang kita sebut dengan ODP serta orang tanpa gejala yang disebut OTG, ini adalah salah satu keberhasilan pelacakan kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika. Sebagaimana protokol Kementerian Kesehatan, PDP, OTG, dan ODP merupakan mereka yang kontak erat dengan kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19. Orang tanpa gejala, kriterianya adalah mereka yang tidak menunjukkan gejala apapun, seperti demam atau riwayat demam, batuk atau memiliki riwayat batuk maupun sesak, dan dipastikan mereka memiliki hubungan erat dengan pasien yang dinyatakan COVID-19. Sementara kalau orang dalam pemantauan, mereka yang punya tanda atau gejala seperti demam atau riwayat demam dan mungkin salah satu yaitu batuk, tetapi mereka tinggal di wilayah terjangkit atau wilayah tertular, maka kita bisa menetapkan mereka sebagai ODP. Dan yang terakhir adalah pasien dalam pemantauan, yaitu jika mereka demam atau punya riwayat demam, disertai juga dengan batuk dan juga sesak, dan betul-betul memiliki riwayat kontak dengan pasien yang dinyatakan terinfeksi COVID-19, maka disitulah disebut dengan PDP. Atau mereka punya tanda gejala, sebagaimana saya sudah sebutkan, tetapi mereka jadi tanda gejalanya lebih dari 2, dan ada tinggal di wilayah terjangkit atau tertular, bisa kita nyatakan sebagai PDP. Hal ini akan meningkat terutama di wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah dengan pola penularan transmisi lokal. Oleh karena itu, masyarakat yang datang tadinya dengan hanya dinyatakan sebagai pasien dengan gejala batuk pilek, maka di era COVID ini bisa saja ditetapkan oleh tim medis di puskesmas
maupun di rumah sakit sebagai PDP ataupun ODP. Demikian pula juga bisa saja ditetapkan sebagai OTG. Kira penyebab kasus ini tinggi. Yang kedua, kasus ini meningkat. Demikian pula juga ODP, OTG, dan PDP. Ini secara teori menggambarkan bahwa pergerakan penduduk di Timika ini sangat tinggi. Karena penyebab tingginya kasus COVID-19, bahkan meningkatnya juga orang yang ditetapkan statusnya sebagai PDP, ODP, dan OTG, ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan manusia. Oleh karena itu kami berpikir masyarakat di Mimika, di wilayah-wilayah terjangkit, distrik Tembagapura, distrik Kuala Kencana, distrik Mimika Baru, dan distrik Wania, ini menggambarkan aktivitas penduduk yang sangat tinggi. Dan di situ juga menunjukkan bahwa gagalnya social distancing, physical distancing. Jadi itu dua hal menurut kami apa gambaran dari meningkatnya kasus COVID-19 dan banyaknya status orang yang ditetapkan sebagai PDP, ODP, dan OTG. Saya mau sampaikan rapid test sampai ini memang tidak direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia. Tetapi menurut protokol Kementerian Kesehatan, rapid test itu ditujukan untuk mendeteksi lebih dini dalam rangka penjaringan kasus dan juga untuk isolasi, dan kepastian hasil sebenarnya adalah setelah dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Nah, rapid test sesuai dengan protokol kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan ditujukan kepada pertama, masyarakat yang memiliki kontak erat dengan kasus atau dengan pasien COVID-19 dan ditetapkan sebagai PDP atau ODP maupun OTG. Tujuan yang kedua, rapid test dilakukan kepada para tenaga kesehatan yang memiliki resiko tertular atau terpapar dengan pasien ataupun orang yang belum terdeteksi. Dan yang ketiga, ini dalam rangka pemutusan rantai penularan dan juga deteksi dini, maka bisa dilakukan tes massal. Namun untuk kita di Timika, tim gugus COVID-19 lebih fokus kepada satu, kelompok PDP, ODP, dan OTG, yang kedua, tenaga kesehatan. Nah, hasil dari rapid test yang sudah kita lakukan, tentu saja kita juga terhubung dengan pihak RSUD Mimika, sehingga dari mereka-mereka yang dinyatakan hasil tes antibodinya positif dirujuk ke RSUD Mimika untuk dilanjutkan dengan pengambilan spesimen swab tenggorokan dan kerongkongan, dan selanjutnya dirujuk ke melalui PCR apakah orang tersebut terinfeksi atau tidak. Kepentingan yang lebih epidemiologi
adalah rapid test bisa paling tidak memberikan gambaran bagaimana situasi penyebaran atau distribusi dan pada kelompok mana sebenarnya kasus COVID-19. Dan hasil rapid test tersebut juga tentu saja itu akan digunakan sebagai bahan perencanaan intervensi public health atau kesehatan masyarakat dengan tujuan utama yaitu memutus rantai penularan di masyarakat. Misalnya hasil rapid test yang dinyatakan tes antibodinya positif, maka orang tersebut harus melakukan isolasi. Karena rapid test tujuannya hanya dua, yaitu mendeteksi di sedini mungkin atau dalam rangka penjaringan kasus, dan isolasi. Satu-satunya cara adalah tinggal di dalam rumah. Disiplin melakukan social dan physical distancing. Nah, sebenarnya sangat bijak jika tanpa melakukan pemeriksaan ataupun melakukan pemeriksaan dengan tes cepat antibodi atau yang kita kenal dengan rapid test, itu tujuannya adalah untuk isolasi, berarti sama juga tinggal di dalam rumah. Masyarakat tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu menstigma orang yang baik dia baik yang dinyatakan terinfeksi COVID-19 maupun berdasarkan hasil penjaringan tes antibodinya dinyatakan positif. Sebenarnya dengan menggunakan masker, sebenarnya dengan tetap tinggal di dalam rumah, kemudian tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan pakai sabun, itulah cara yang paling ampuh untuk mencegah penularan COVID-19. Karena penularannya ini dari manusia ke manusia dengan cara penularan yang terlalu gampang, terlalu mudah, yaitu droplet atau percikan lendir baik dari hidung maupun percikan liur dari mulut, ataupun benda-benda akibat percikan tersebut terkontaminasi dengan benda-benda yang kita pegang. Sehingga kenapa anjuran pemerintah, himbauan pemerintah mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, dan tetap tinggal di dalam rumah, kemudian melakukan pola hidup bersih dan sehat, menjaga kekebalan tubuh. Hal-hal inilah yang sebenarnya tidak perlu masyarakat khawatirkan atau masyarakat takuti. Nah, saya berpikir memang ini tidak hanya terjadi di Timika, terjadi juga di beberapa wilayah, karena benar-benar masalah COVID-19 karena semua orang menonton ini di media massa, akhirnya masyarakat benar-benar merasa khawatir. Kalau dengan kita bisa melakukan himbauan pemerintah, saya pikir kita tidak usah khawatir. Toh kalau tetangga kita ada keluarganya yang dinyatakan oleh tim medis terinfeksi COVID-19, kalau kita tetap tinggal di dalam rumah, kita tidak perlu khawatir. Pengawasan yang dilakukan haruslah pengawasan secara bersama-sama. Memang kondisi hari ini stigma terhadap masalah keluarga atau orang yang terdampak COVID-19 ini sangat tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami meminta untuk melawan COVID-19, yang pertama, solidaritas kita ini harus kita bangun. Rasa kekeluargaan kita ini harus kita bangun. Yang kedua, kita melaksanakan kalau kita lihat Kota Timika hari ini, hampir setiap saat
aktivitas sudah mulai berjalan normal seperti biasa. Aktivitas ini bisa dikunci apabila ada petugas-petugas tim gugus yang turun ke jalan untuk mengatur, baru masyarakat bisa diam di dalam rumah. Dan inilah gambaran ketidakdisiplin masyarakat. Kondisi hari ini sebenarnya sangat sederhana. Tetap tinggal di dalam rumah sudah selesai. Kita tidak usah menstigma. Justru kita harus saling bahu-membahu untuk bagaimana bisa sama-sama agar masalah COVID-19 di Mimika ini bisa selesai. Untuk bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh PT Freeport dalam rangka pengendalian COVID-19 di Kabupaten Mimika ini sudah dibicarakan antara pihak manajemen atau perwakilan manajemen PT Freeport dengan Pemda. Pada prinsipnya pihak manajemen PT Freeport siap melaksanakan arahan atau petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah. Hal yang sama itu juga tadi disampaikan oleh pihak DPRD Kabupaten Mimika dalam pertemuan bersama antara eksekutif dan legislatif terkait dengan hal-hal yang harus diikuti oleh PT Freeport Indonesia dalam rangka mempercepat penanggulangan COVID-19 di Mimika.